ilham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ina amat yang semapan hari di pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, wah bareng-bareng melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Fitri pada atau jatuh pada hari ini mulai Indonesia tanggal 10 atau tanggal 16 Juni 2024. Mulai Saudi Ruben ya. Karena mulai Saudi perhitungan hilalnya begitu tempuh hilal walaupun 1 derajat langsung. Kalau kita di Indonesia ada kesepakatan ijtima negara-negara Islam, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, sebelum hilal itu mencapai di atas 3 derajat baru terganggu hari raya. Tapi dengan perbedaan alhamdulillah sebagai rahmat bagi kita semua. Alhamdulillah yang sebentar hari apalagi sudah mau pada gawe sholat puasa tarawih si jatuh pada tanggal 8 dan puasa Arafah tanggal 9. Adapun taruhannya artinya puasa si pengingetan le nabatilas Nabi Ibrahim ketika dia mencari tempat untuk mencari air. Ya, kemudian ketika dia meninggalkan istrinya, kemudian Siti Hajar mencari air sehingga dia menemukan air Zam-Zam. Kemudian yang namanya tarawih ini puasa itu bingung. Artinya Nabi Ibrahim itu ketika itu sedang bingung. Ketika ia lepas Siti Hajar dan Nabi Ismail padang tandus di Mekah. Mungkin tak tahu ayat keduanya senina kancing anaknya. Karena yang namanya dulu Makkah Al-Makkah ini adalah salah satu jazirah yang sangat tandus. Sehingga mana ada manusia walaupun ada Ka'bah terbangun si Nabi Adam alaihissalam, tapi dengan si sumur mereka masih berada dengan si Ibrahim masih jauh-jauh kan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan Bapak Halilullah atau Bapak Tauhid, inilah yang kita ikuti syariatnya Nabi Ibrahim dengan si pada berhaji di Mekah Madinah. Mulai dengan tawaf, kemudian sa'i, kemudian yang paling akbar itu wukuf di Arafah. Karena al-haji Arafah, wukuf di Arafah dia bedana haji kanca umrah. Makanya bapak kita Bapak Said, ada gelar Bapak Said?
Ya. Bapak Said datangnya waktu berumrah nih. Haji Said. Bapak Said barangkali itu termasuk haji kecil. Kanggo kalian Bapak Said karena berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama kita saat ini, saking sulitnya dengan berhaji dengan umroh kanggo kalian itu apa namanya ibaratnya seperti dengan berhaji boleh. Bayangkan saat ini dengan antrian haji sampai tunda 5 tahun. Khusus di Indonesia, di NTB doang hampir tunda sampai petang setahun. Andai kan pada nabung dengan umur petang setahun, kira-kira biar benar berhaji. Umur 7 tahun belum tentu. Makanya itu tergantung panggilan Allah, panggilan Ibrahim dengan si lalu berhaji atau berumrah dengan niat yang tulus. Karena dengan waktu melompat Mina, melompat terutama Jumratul Ula, Jumratul Aqabah dan Jumratul Aqsa itu maksudnya melatih kesabaran kita. Artinya belo nak basta mungkin tante lawan pengaruh hawa nafsu. Karena yang namanya pengaruh hawa nafsu itu sangat besar sekali. Nenek moyang kedua leluhurkan Nabi Adam sampai mau kesugulang dengan surga. Begitupun juga Nabi Ibrahim, Siti Hawa dan Nabi Ismail tidak lepas dari gangguan setan ketika akan melaksanakan kurban. Karena Nabi Ismail ketika nata korban masih sekitar umur antara 7 sampai 10 tahun. Jangan kena teman-teman kita si bapaknya. Jangan kena teman-teman kita si Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika datang ilham melalui mimpinya sampai 3 kali, ada yang bilang 7 kali berturut-turut Nabi Ibrahim bahwa ini perintah Allah, masih meragu. Malam pertama masih ragu, malam kedua masih ragu apa ini? Apa karena datang ini hawa nafsu atau jin setan. Tapi yang namanya basyirahna seorang nabi atau seorang saleh itu beda kan cerita, makanya dinamakan mukjizat. Kalau seorang waliullah tidak menamakan karomah atau keramat. Kemudian dengan meraihnya namanya maunah atau pertolongan. Jadi ibrah daripada perkorban ini adalah kita saling membantu, istilahnya saling membantu seperti di surat Al-Ma'un. Kita keluarga dari si kurang mampu, si anak yatim, si derman bau, istilahnya kehidupannya sesuai dengan takaran. Karena Nabi Ibrahim ini disuruh berkorban si Allah Subhanahu wa taala sangat sugih. Bayangkan untuk ukuran saat itu ya berdua sampai atau bembek sekitar ribuan, kemudian onta ratusan. Ya bertetes si Allah Subhanahu wa taala dengan perintah korban. Kemudian tak main-main perintah atau apa istilahnya ini syaratnya ini dengan syarat mengorbankan anaknya Nabi Ismail ketika umur-umurannya yang 7 tahun atau 10 tahun sedang demen kita. Itulah salah satu ujian cara menguji kita si Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidupnya tidak lepas daripada ujian. Kemudian alhamdulillah yang kita lihat masyarakat terutama kita ibu pandai apa istilahnya tradisi berkorban, semangat berkorban alhamdulillah semakin tinggi. Mulai waktu masih kulit-kulit dia jarang ya. Ngorban bengek bang jarang. Alhamdulillah mereka lihat sekek santren mau sampai telu, sekek gubernur sampai 2 telu sampai. Alhamdulillah. Itu tandanya ekonomi atau kemakmuran kita semakin meningkat. Alhamdulillah tabarakallah. Ya. Kemudian di Arab berbalik-balik balak kata itu. Alhamdulillah berbalik batu doang. Walaupun di Lombok Barat di pusat kota masih lalu balik balak atau balik ngadu apa? Pakai alhamdulillah ya. Itu berarti kemakmuran kita semakin meningkat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sesuai dengan surat Al-Ma'un kita gunakan barang-barang kita yang berguna untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ingin disampaikan, mudah-mudahan semangat berkorban, semangat Idul Adha atau Idul Fitri ini semangat terus sembahyang berjamaah, mana juga tentu waktu itu sembahyang subuh. Karena menteri kita inah yang semangat sekali pada nyapu nyiram menahan pas hari raya. Subuh hari raya. Padahal sembahyang subuh jauh lebih penting, lebih dahsyat kalau kita melaksanakan dengan berjamaah. Apalagi waktu yang namanya waktu gol domas, istilahnya waktu masno antara 1 jam setelah subuh dan 1 jam sebelum subuh. Dia waktu temas untuk berdoa. Muntahnya rubah hidup tak? Dia dengan 1 jam sebelum subuh dan 1 jam setelah subuh. Maksudnya mau setelah malam bermuna 2 rakaat. Kemudian qabliyah subuh, kemudian disambung dengan sholat sunat suruh atau duha, iya karena waktu itu, waktu mas. Jadi kehidupan kita selama sejeluk, kononnya
sama ongkos nih, andai kan dengan upang toko masih lebih bagusan. Ternyata seharian ketimbang apa kan? Ketoko dengan misalnya dengan jam 4 sampai waktu jam setengah 7 di pesantren atau di balai sampai berzikir. Makanya dalam hadis itu dengan sana antara di pesantren atau di masjid, dengan sembahyang subuh nabi jamaah boleh tetap ngulu sampai datang tiup dulu jam itu aku sholat sunat 2 rakaat seperti pahala haji dan umroh. Nun tante sanjung si malaikat sempurna. Nah, bila yang pada berhaji, itulah tante padilahnya. Setelah di sana selesai kita sembahyang berjamaah di santai di masjid, tengulu juga zikir dengan setengah jam. Kan macam jam setengah jam sholat terus sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat suruk atau Tuhan. Ya pahalanya seperti dengan berhaji dan berumroh. Nah, demikian ini khotbah sedikit yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dia dan kita semua. Dengan semangat Idul Adha 1445 Hijriah ini semakin ukhuwah Islamiyah kita, kekeluargaan kita, keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala